Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Sore hari ini ada satu topik yang Tuhan taruh di hati saya beberapa hari ini. Kebenaran yang akan saya bagikan hari ini terus terngiang di hati saya dalam beberapa hari selama seminggu ini. Dan kemarin pagi Tuhan berkata, sampaikan pesanku ini kepada anak-anakku. Dan pesan Tuhan ini berjudul Beyond the Limits. Tuhan mau bawa kita melewati, melampaui akan batasan kita. Beyond the limits. Setiap manusia punya batasan yang berbeda-beda. Setiap manusia punya garis yang dibuat sebagai sebuah batas dalam hidupnya. Tapi Tuhan mau berkata hari ini, Dia mau bawa setiap kita beyond the limits. Tuhan mau bawa kita melampaui akan batasan kita. Nah, mari kita buka firman Tuhan sama-sama dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Sore ini saya akan baca cukup banyak ayat firman Tuhan. Saya berdoa akan mencelikkan mata rohani semua kita. Lukas pasal yang ke-10. Lihat mulai ayat yang ke-25. Sebuah kisah yang sangat terkenal. Judulnya Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Dari nanti cerita Tuhan, Anda harusnya mengerti, untuk menjadi manusia tidak mudah. Ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun, garis bawahi kata turun tadi, melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah,
dan perbuatlah demikian. Saya mau jelaskan dulu saudara beberapa hal sebelum Anda mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan buat semua kita pada hari ini. Apa yang Tuhan Yesus ceritakan tidak murni sebuah cerita fiktif. Minimal settingnya, kondisinya pada waktu itu memang sangat mungkin terjadi demikian. Saya tidak berkata bahwa itu merupakan true story atau kisah yang nyata, tapi dari settingnya Anda harus mengerti yang Tuhan sampaikan itu sangat mungkin terjadi. Anda semua tahu bahwa bait Allah di zaman itu ada di kota Yerusalem. Mestinya para imam dan orang Lewi tinggal di kota yang sama. Tetapi karena kepadatan kota itu, di zaman Tuhan Yesus, banyak di antara mereka yang kemudian pindah dan menetap di kota Yeriko. Sehingga kota Yeriko di zaman Tuhan Yesus dikenal sebagai kota para imam dan orang Lewi tinggal. Secara geografis memang Yeriko letaknya di bawah Yerusalem. Sehingga kalau Alkitab berkata orang turun dari Yerusalem ke Yeriko, itu memang keadaannya seperti itu. Nah, karena imam dan Lewi tinggal di Yeriko, maka sangatlah biasa di zaman itu orang-orang, terutama imam dan Lewi itu mondar-mandir antara Yeriko dan Yerusalem. Demikian juga sebaliknya. Jadi kalau dikatakan ada imam dan Lewi lewat jalan itu, memang itulah kenyataannya pada zaman Tuhan Yesus. Dan yang menarik adalah ada bagian jalan yang menghubungkan Yerusalem dengan Yeriko yang dinamai orang The Bloody Way atau jalan yang berdarah. Kenapa? Karena jalan itu jalan yang sangat rawan dengan kriminalitas. Kejahatannya mengerikan sekali. Banyak orang dirampok, banyak orang dibunuh di jalan itu. Sehingga orang pada waktu itu menamai jalan itu The Bloody Way. Dan itulah jalan yang tiap hari dilewati oleh imam dan orang Lewi. Saudara bertanya, Pak, apa maksudnya beyond the limits? Apa maksudnya melampaui, melewati batasan yang Tuhan maksud? Alkitab berkata ada seorang yang dirampok habis-habisan, dipukuli sampai dying, sekarat, setengah mati, dan itu ada di jalan antara Yerusalem dan Yeriko. Yang menarik adalah lihatlah jeritan hati Tuhan. Dia menggambarkan ada seorang imam yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Perkataan itu mau berkata begini, imam itu berarti sudah menyelesaikan kewajibannya di rumah Tuhan di Yerusalem. Ketika dia turun ke Yeriko, artinya dia mau pulang ke rumahnya. Dia lagi berjalan untuk menikmati istirahatnya, sebab dia sudah mengerjakan kewajibannya. Imam itu sudah melakukan kewajibannya. Dan dia turun kembali ke Yeriko, ke tempat tinggalnya. Di tengah jalan, dia melihat orang yang tergeletak dan setengah mati. Imam itu tidak pernah mau beyond the limits. Dia memutuskan untuk berkata, aku sudah melakukan kewajibanku, ini bukan bagian yang harus aku kerjakan. Dia nyingkir. Sebab kalau sampai dia menyentuh orang itu, dia tahu resikonya. Jadwal pulangnya akan terlambat. Sebagian waktunya tersita. Bisa juga membahayakan dirinya kalau perampoknya balik lagi.
Dan tentu dia harus keluar uang untuk merawat orang yang setengah mati. Itu bukan termasuk bagian dari kewajibannya. Kewajibannya melayani bait Allah di Yerusalem sudah dia lakukan. Karena itulah dia jalan, dia pulang balik ke Yeriko, dan di tengah jalan dia ketemu dengan orang ini. Yesus mau berkata, ada banyak orang sudah melakukan kewajibannya, tapi hari ini pesannya berkata, aku ingin bawa anak-anakku beyond the limits. Dan ternyata untuk orang bisa melangkah melewati batas kemanusiaan dan kewajibannya, untuk orang bisa menjadi sesama manusia dan dia bisa melewati batasan kewajibannya, hanya ketika orang itu punya belas kasihan. Sebab banyak orang Kristen beribadah, melakukan kewajibannya, tapi hatinya tidak ada belas kasihan. Hidup kita dibatasi dengan hak dan kewajiban. Hanya itu yang kita tahu. Ketika Tuhan mau berkata, ayo melangkah lagi beyond your limits, keluar daripada batasmu, orang tidak pernah mau. Sebab di dalamnya tidak ada belas kasihan. Saya cerita, saudara, hari-hari pertama sekolah, sampai hari ini kalau saya tidak keluar kota, tiap pagi saya jalan di sekolah Terang Bangsa itu. Saya masih ingat itu hari kedua atau ketiga sekolah. Saya jalan dengan saudara Budon dan saya jalan masuk di areal anak-anak playgroup dan TK. Saya lihat banyak keanehan dan mengingatkan saya akan masa kecil saya. Saya lihat ada macam-macam orang, macam-macam anak kumpul jadi satu. Saya lihat anaknya Pak Victor dengan cool pagi-pagi. Dia tarik tasnya seperti bepergian ke New York. Dia jalan dengan tenang. Saya tanya bapaknya, isinya apa tuh Vic? Kosong kok Pak, dia cuma gaya saja. Dia cool sekali. Tidak pernah nangis dan tidak pernah rewel. Dia kalem, dia cool sekali. Saya seringkali panggil dia Morris Sirulu, saudara. Coolnya kayak Morris Sirulu anak ini. Ada banyak anak. Tapi saya lihat sebuah pemandangan yang aneh sekali. Dua anak kecil, saya tahu dari modelnya, ini pasti dari anak raja yang kita beri beasiswa. Yang tinggi, sedikit lebih tinggi, ini anak TK atau playgroup saya lupa. Yang lebih tinggi, gandeng temannya yang lebih pendek. Dan yang digandeng ini nangis. Nangis. Saya tahu mereka ikut bus. Tidak ada orang tua, tidak ada keluarga yang anterin mereka. Hebat kadang-kadang anak-anak karena keterpaksaan orang tuanya. Dimatangkan, didewasakan ketika dia masih kecil. Tapi yang gede ini, yang lebih tinggi, saya lihat ada name tag-nya. Namanya Doni, saudara. Doni lagi menggandeng temannya yang menangis. Dibawa kemana? Nggak ada tujuan. Cuma jalan, balik lagi jalan. Sekedar buat temannya dicoba untuk diam. Sementara anak-anak yang lain diantar maminya, ada yang diantar susternya, ada yang digendong oleh bapaknya, ada yang ditarik oleh bapaknya begini, ada yang diganti, dipelorotin celananya oleh mamahnya dalam kelas, masih tidur. Ada yang diantar mamahnya, sopirnya, susternya, RT-nya, lurahnya, nganter semua, saudara. Macam-macam, tapi dua anak ini tidak ada orang antara mereka. Dan Doni ini gandeng temannya. Ketika saya lihat mereka mondar-mandir, saya coba dekati, saya mau tanya, kenapa menangis? Tambah kenceng nangisnya, saudara. Dan kemudian saya lihat dari dekat, siapa yang menangis? Namanya Musa.
Dan hari itu saya melihat Musa menangis, saudara. Di Alkitab ada Yesus menangis, di terang bangsa Musa menangis. Mungkin Doni kelak kalau dibaptis harus diberi nama Harun, saudara. Baru cocok, karena Musa menangis. Saya tidak tahu kenapa Musa menangis. Saya tanya, tambah kenceng nangisnya. Tiba-tiba ibu gurunya keluar. Dan saya suka kalau orang dibawa Tuhan beyond the limits. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu itu gurunya datengin kami, dia berkata begini, Pak, Musa menangis. Saya bilang, kenapa Musa menangis? Dia malu tidak punya sepatu. Saya lihat ke bawah. Memang betul dia pakai sandal Nabi alias sandal jepit, saudara. Dan dia tidak punya sepatu. Guru-guru itu mau berkata aku mengajar di sini. Mereka tahu haknya, mereka tahu kewajibannya. Tapi saya tahu ada satu guru yang berkata begini kemudian, Pak, tapi besok saya mau bawakan sepatu anak saya. Masih baru, anak saya sudah kekecilan dan hampir tidak pernah dipakai. Saya yakin Musa bisa pakai sepatu anak saya. Terus dia gandeng Musa, dibawa masuk ke kelas. Sorenya saya cerita dengan teman-teman TSOA. Yang menarik buat saya ketika saya lihat mereka dia masuk, saya baca di daftar siswa dari kelas itu. Anak ini namanya Musa Al-Fateh. Ajaib sekali. Ini sekolah, saudara. Kalau Anda lihat pagi, beberapa ibu, beberapa kakak berjilbab antar anaknya masuk sekolah. Saya bersyukur karena kita tidak pernah dengan tampilan kita menolak siapapun datang dan dilayani. Musa Al-Fateh menangis. Sorenya saya cerita dengan teman-teman TSOA. Esoknya satu di antara mereka kirim ke sekolah 2 box isinya penuh dengan sepatu, saudara. Tapi hari berikutnya pagi-pagi saya ke sekolah. Saya langsung setelah saya parkir mobil saya langsung datang ke sana. Teman-teman tanya, Pak mau kemana? Aku mau cari Musa. Apakah dia masih menangis hari ini? Saya melihat kelasnya, saya buka pintunya. Saya lihat Harun, Doni, dan Musa lagi duduk main mobil-mobilan. Saya lihat di kakinya ada sepatu baru dengan kaos kaki nabrak banget, warnanya hijau muda, saudara. Tapi itu membuat Musa berhenti menangis. Anda tahu kenapa? Seseorang berani berbuat sesuatu yang kecil beyond her limits. Kalau Anda hanya jalankan kewajibanmu berkata ini cuma sekedar kewajiban saya dan saya lakukan kewajibanku, Tuhan sudah berkata baik kok. Minimal kamu sudah melakukan kewajibanmu dan Tuhan berkata itu baik. Tapi pesan Tuhan sore ini berkata beyond the limits. Melewati akan batasan kewajiban. Dan itu hanya terjadi kalau ada compassion dan belas kasihan. Dan kemudian Tuhan berkata begini kemarin, saudara. Lihat 1/2 tahun terakhir ini. Aku beri anugerah. Kamu tunjukkan belas kasihanmu. Gereja ini tunjukkan belas kasihan Tuhan kepada mereka yang terhilang. Dan Tuhan berkata, sebetulnya setiap kali aku bawa umatku melewati batasan mereka, beyond their limits, itu bukan beban. Tapi sesungguhnya tiap kali anak Tuhan berani melewati batasan kewajiban dan dia mulai bergerak lebih dari apa yang diminta,
Di dalamnya sebetulnya ada pintu blessing yang luar biasa. Buka Injil Matius. Saya buktikan dengan beberapa hal sore hari ini. Buka Injil Matius. Nah, kalau Anda sampai di Matius, buka dengan saya di pasal yang ke-18. Matius 18. Ada ayat yang aneh sekali yang ketika saya baca saya kaget sekali. Matius 18. Lihat mulai ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ayat 5 Anda perhatikan. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku. Tuhan tidak berkata sambut anak kecil dalam nama kemanusiaan. Atau sambut anak kecil dalam kerangka dalam nama kegiatan sosial. Dia berkata sambut mereka di dalam namaku. Artinya kenalkan mereka kepadaku, terima mereka dengan kasihku. Apa yang terjadi? Tuhan berkata, Ia menyambut aku. Dengan kata lain, setiap kali kita menerima anak-anak itu di dalam nama Tuhan Yesus, kita memaksa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Karena yang kita sambut ternyata bukan cuma anak itu, tapi kita menyambut dan menerima Tuhan Yesus sendiri. Itu bukan beban, saudara, tapi itu blessing, itu berkat. Ayat yang ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ayat 10. Ini yang mengagetkan saya. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Izinkan saya jelaskan supaya Anda mengerti apa yang Tuhan Yesus mau katakan. Kalau boleh ada satu anak bisa bantu saya. Yitzhak bantu Om Yitzhak. Ayolah. Kamu kan ketua kelas kan di sekolah kan? Yitzhak, siapa yang mau bantu? Yitzhak dapat permen. Ada yang anak kecil yang mau bantu saya berdiri di depan saja. Bisa kamu di kamera loh, terkenal loh, masuk TV nih, masuk TV. Ada anak kecil di sini yang berani yang berkata, yuk saya lari ke depan dan memberi sesuatu yang ajaib supaya orang tua mengerti siapa kamu di depan Tuhan. Ayo mami, papi yang punya anak, saya tunggu tidak ada satupun. Kemarin saya dapat Anthony, tadi pagi saya dapat Nael, hari ini gua nggak dapat siapa-siapa. Ada yang berani mau maju ke depan? Pinter, beri tepuk tangan sini adik. Namanya siapa? Esther. Wow. Secantik Ratu Esther menghadap kepada beliau-beliau itu ya.
berdiri saja di sini, menghadap ke sini sebentar saja. Dengerin baik-baik, saudara. Anda kalau lihat Esther, Anda berkata anak kecil, so what? Saya beritahu saudara, dia punya guardian angel, malaikat penjaga. Tapi Esther punya malaikat lain lagi yang di sorga. Malaikat khusus untuk Esther ini di sorga. Anda tahu kerjaannya apa? Hanya memandang wajah Bapa. Musa tidak bisa pandang wajah Bapa. Tuhan lewat, ditutupi dengan tangannya, hanya lihat dari belakang. Sebab tidak akan tahan. Ada malaikat spesial di sorga yang tiap saat memandang wajah Bapa. Dan itu satu malaikat spesial buat Esther. Ngapain Pak di sana? Dengerin saya saudara. Apapun yang dia alami dan dia rasakan, itu terpantul dari sorot mata dan wajah dari malaikatnya Esther yang di sorga. Kalau seseorang melukai hati dan perasaannya, mata malaikat ini memandang ke Bapa dan beradu dengan mata Bapa yang di sorga. Semua tangisnya, jeritnya sampai ke Bapa. Kalau seseorang membuat dia bahagia, sorot mata malaikatnya Esther yang di sorga memandang wajah Bapa. Dan seperti berkata Bapa, Esther bahagia. Seseorang membuat dia bahagia. Atau dia berkata Bapa, Esther menderita. Seseorang telah membuat dia menderita. Anda bisa nangkap itu. Dan kalau sudah sampai ke urusan Bapak, kalau sampai ke Bapak saudara, itu urusannya nasib dan hidup mati kita loh. Anak kecil ini punya malaikat di sorga yang selalu memandang wajah Bapak. Apapun yang dia alami, apapun, detik yang sama, sorot mata malaikatnya dimantulkan sampai ke hati Bapak di sorga. Engkau aniaya anakmu, malaikatnya nyampe ke Bapak. Dan semua ada hitungannya. Engkau bawa anak-anak ini ke Tuhan. Malaikatnya berkata, Esther, terima engkau, terima Yesus Bapak. Itu sampai ke hati Bapak. Kalau engkau diberi kepercayaan seperti kita diberi, KKR Intan Indonesia itu hampir 8.000. Anak-anak di situ 1.000 lebih. Rumah singgah kita 1.000 anak lagi. Dan yang lain belum sekolah minggu kita. Belasan ribu anak. Kalau gereja ini nyentuh hidup anak-anak ini, belasan ribu malaikat ngadep ke Bapak. Dan berkata, Bapak, anak ini disentuh hidupnya dengan kasih-Mu. Mana mungkin Bapak tidak memberkati kita kalau dia terima cahaya pantulan wajah malaikat yang bahagia karena seseorang beyond the limits nyentuh hidup anak ini. Terima kasih ya, Esther, boleh duduk. Dengerin baik-baik saudara. Kewajibannya itu ada. Tapi Tuhan mau berkata hari ini, beyond the limits. Apapun yang Tuhan berikan buat kita setengah tahun terakhir, bukan beban saudara. Itu kepercayaan.
Kalau saya keluar kota, anak-anak harus sendiri. Saya akan minta teman-teman yang saya bisa percayai untuk bantu jaga anak saya. Kalau dia beri belasan ribu anak di gereja ini, saya tidak pernah berpikir bahwa itu beban, tapi itu kepercayaan. Pak Victor cerita dengan saya. Dia lihat satu anak kecil di sekolah itu lagi anterin adiknya masuk di TK atau playgroup, maaf. Dia duduk dampingi adiknya, tidak pakai seragam. Pak Victor datangi, tanya, "Kamu kok tidak sekolah?" "Bapakku tidak punya uang." Jadi bapak berkata, "Kamu bisa baca tulis, gantian adik yang sekolah." Dia berkata terus terang, "Orang tuaku tidak punya biaya nyekolahin aku." Sekolah sudah jalan. Kita sudah beri 30% dari mereka yang masuk, bahkan lebih, beasiswa. Kewajiban sudah kita lakukan. Dan Tuhan sudah berkata bagus. Tapi saya bersyukur Pak Victor buat sesuatu yang beyond his limits. Dia tanya, "Kamu mau sekolah tidak?" "Mau." Dia cari kepala sekolahnya. Ditanya kelas berapa? Naik kelas 4. Dicariin kelas di kelas 4. Saya nggak tahu caranya gimana. Itu anak digandeng. Dia berkata, "Sekolah ya. Sekarang kamu sekolah." Diantar ke kelas 4. Dan anak itu sekolah. Saya beritahu, malaikatnya ngomong ke bapak, "Bapak, anakmu sekolah hari ini." Mana mungkin Tuhan tidak memberkati kalau Anda lakukan hal seperti itu. Apakah itu beban? Kelihatannya. Tapi apa yang lebih penting daripada malaikat bicara langsung ke Bapak dan berkata tentang kita, Tuhan, mereka sentuh anak-anak ini dengan kasih Tuhan. Tapi untuk bisa orang mengerti ini, hanya perlu belas kasihan. Kalau saudara berkata kewajibanku sudah aku lakukan, Tuhan berkata aku mengerti. Tapi Tuhan mau berpesan buat setiap Anda hari ini. Dan pesannya berkata, beyond the limits. Maukah aku bawa engkau lewati batasmu? Jangkau mereka dengan kasih. Karena aku mau beri kepercayaan lebih besar lagi. Amen, saudara. Yang kedua, buka Injil Markus. Buka Injil Markus. Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10. Lihat mulai ayat yang ke-17. Markus pasal yang ke-10. Lihat pada ayat yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik
selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Bukan karena kebencian kok saudara, karena kasih. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali berapa? 100 kali lipat. Apa saja? Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sepintas kalau kita melihat yang Tuhan katakan kepada orang muda ini, itu beban yang mengerikan banget. Mungkin orang berkata Tuhan gak masuk akal perintahnya. Tapi kalau kita membaca kisah ini sampai tuntas seperti yang kita buat hari ini, Yesus sedang tidak membawa orang muda ini untuk menjadi melarat. Sekalipun perintahnya aneh, jual semua milikmu, berikan kepada orang miskin, kamu ikut aku. Karena sebenarnya Tuhan mau berkata, kamu telah melakukan semua dalam batasan, dalam limitsmu. Tapi dia berkata, beyond the limits. Cuma satu yang kamu kurang. Dan sebenarnya yang kita pikir beban, itu bukan beban. Tuhan sedang membuat dia sebenarnya menjadi lebih kaya. Ada orang berkata, apa ya caranya? Jangan begitu, Pak. Saya berkata, memang Tuhannya sayang bukan kita, Tuhannya dia. Tapi hanya orang yang belajar percaya Tuhan penuh dan total. Dia orang yang bisa dipercayai Tuhan jauh lebih besar lagi. Dan seringkali kita tidak bisa percaya Tuhan. Waktu dia minta sesuatu, kita harus bergulat dengan Tuhan dan tidak melepaskan. Padahal sesungguhnya Tuhan sedang
memberi kita jauh lebih hebat dari yang kita punya. Yang terakhir, mari buka Matius pasal 14. Matius 14. Dan kita akan selesai dengan ayat ini. Matius pasal yang ke-14. Lihat mulai ayat yang ke-13. Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau Anda baca di bagian lain dari Injil yang lain, cerita itu juga dimulai ketika Yesus dan para muridnya harusnya kepingin istirahat. Karena Alkitab berkata mereka bahkan makan pun tidak sempat. Kalau orang sudah melayani orang lain sebegitu rupa, bahkan makan pun tidak sempat. Mereka sudah melakukan dalam batas limit mereka. Dalam batas garis kekuatan, batas kemampuannya sudah dilakukan. Karena Alkitab berkata bahkan makan pun tidak sempat. Apa yang membuat mereka bisa bertahan, bahkan bergerak beyond their limits, melewati akan batasan mereka? Cuman satu, belas kasihan. Ketika orang banyak datang dengan badan sudah teler banget, muncul belas kasihannya Tuhan. Dan itu membuat sepanjang hari dia tidak berhenti. Dia bicara, dia bicara, dia bicara, dia bicara. Dan waktu sore, para murid menunjukkan care, kepedulian yang luar biasa sebetulnya. Mereka sadar ketidakmampuan mereka, lalu berkata kepada Yesus, suruh mereka pulang. Hari sudah mau petang, mereka belum makan. Supaya mereka pergi beli makan. Seharian mereka nggak makan. Tapi ingat, ada compassion, ada belas kasihan di hati Tuhan. Dan dia berkata, no. Kamu yang harus beri mereka makan. Sepintas kita berkata, Pak, nambahin beban. No. Kelihatannya beban, tapi itu pintu untuk pelipat gandaan dan multiplikasi kan. Waktu dia bawa kita beyond our limits, melewati batas kita, dan kita mengiyakan apa yang dia minta, itulah pintu
buat pelipat gandaan atas apa yang Tuhan berikan dan percayakan dalam hidup kita. Saya belajar setiap Tuhan memerintahkan kita sesuatu, tidak pernah dengan tujuan untuk menghancurkan kita. Beyond your limits. Itu yang Tuhan mau. Hari Jumat kemarin, minggu lalu maksud saya mengalami sebuah peristiwa yang memberkati saya. Kalau saudara yang saya maksudkan hadir sore ini, saya tidak punya tujuan apa-apanya, saya mau berkata terima kasih. Peristiwa itu memberikan kesempatan buat saya diberkati lebih lagi. Saya mau cerita. Hari itu hari Jumat minggu yang lalu. Malam saya lagi di kamar anak-anak, lagi ngobrol cerita karena kami baru pulang dari Madiun. Anak-anak tidak ikut, cerita mereka banyak, ini itu banyak cerita lah. Tiba-tiba suster yang kerja di rumah saya datang, masuk ke kamar itu, dia berkata begini, "Pak, ada seorang ibu yang titip surat untuk Bapak. Dia berikan saya surat, dimasukkan di amplop, dan bersama dengan surat itu ada kartu ucapan selamat ulang tahun yang tidak ada tulisannya apa-apa." Saya baca suratnya, dan suster kami ini berkata begini, "Pak, besok anak ibu ini ulang tahun. Dia punya anak tunggal dan besok berulang tahun. Ibu ini minta kalau Bapak tidak keberatan, tolong tanda tangani saja kartu selamat ulang tahun ini. Tanda tangani saja." Saya pikir, apa yang istimewa dari itu? Jadi saya minta kartunya. Saya pinjam ballpoint anak saya. Ketika saya buka, mau saya tanda tangani, seperti ada suara begini, "Masa hanya ditanda tangani? Tulislah sesuatu." Saya bilang, "Tuhan, aku mesti nulis apa?" Beberapa kalimat muncul di hati. Saya tulis. Saya tahu namanya. Saya tulis beberapa kalimat. Simple, tidak terlalu hebat, tidak dengan bergetar karena urapan Roh Tuhan. Saya tulis sebaik saya bisa. Kemudian saya tanda tangani. Saya masukkan di amplop lagi. Ketika saya masukkan di amplop dan saya kembalikan ke suster itu, ada lagi seperti suara di hati. "Masa cuman begitu? Kamu bisa beri lebih lagi." Tuhan berkata, "Why don't you stretch your hand a little bit further? Kenapa tidak kamu raih lagi, ulurkan tanganmu sedikit lebih panjang lagi? Why don't you stretch your hand a little bit further? Beyond the limits." Limitsnya berkata, tanda tangani saja kartu ini. Saya beri beberapa kalimat encouragement, tapi ada sesuatu yang lain lagi. Apakah itu beban? No. Itu pintu buat berkat. Saya ngomong begini, besok kalau ketemu ibu itu, mintakan nomor handphone anaknya. Saya mau kasih kejutan juga. Saya mau telepon, saya mau ucapin selamat ulang tahun, saya mau doakan dia. Please jangan ikut-ikutan saudara ya. Jangan ikut-ikutan. Maaf nih, kemarin di TSOA ada yang ikut-ikutan. Ternyata ketika saya SMS, suaminya berkata, "Lo ulang tahun saya besok kok." Istrinya keliru tanggal ulang tahun suaminya. Makanya jangan ikut-ikutan saudara. Saya berkata, saya minta nomor handphone anaknya. Pagi-pagi saudara, dia datang ke rumah. Hanya mau cari kembali kartu ulang tahunnya. Waktu dia buka, dia bahagia banget. Dia tambah kaget beliau ketika dengar saya minta
nomor handphone anaknya. Lalu dia beritahu anaknya, handphonemu jangan jauh-jauh ya. Saya dengar begitu, taruh di sebelahmu, ada orang mau telepon kamu. Dan waktu saya dapat nomor teleponnya, beberapa saat kemudian saya telepon dia. Saya jarang telepon orang, jadi kalau orang saya telepon dia bisa kaget, shock saudara, dan naik ke next level, saking kagetnya. Lalu kemudian dia kaget, yang saya dengar hanya berkata, ya pak, ya pak, ya pak. Tidak ada kalimat lain, ya pak, ya pak, ya pak. Saya omongin singkat, saya doakan, saya tidak bicara panjang lebar, tidak sampai 2 menit. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas beberapa jam kemudian ibunya SMS saya. Dan dia berkata, Pak, hari ini adalah hari paling bahagia buat saya menjadi seorang ibu buat anak saya. Saya bisa memberi sesuatu yang membahagiakan anak saya. Saudara pikir itu cerita selesai sampai di situ? Buat saya pikir selesai. Bapak di surga berkata, dia mau berkata, bagus, bagus. Dan kalau Tuhan senang, dia lagi ngajari kita beyond the limits. Anda tahu yang terjadi? Hari yang sama, persis Sabtu minggu lalu, saya telepon anak ini pagi hari. Malam sebelum saya terbang ke Jakarta, saya khotbah di gereja teman minggu lalu di Jakarta. Saya mari ke mobil, seseorang memberi saya Nokia E90 communicator yang terbaru, saudara. Mungkin saya harus telepon orang lebih banyak sehingga gerak saya bisa punya Pro XL, saya punya sendiri, saudara. Saya tidak tahu, saya bisa mau beritahu saudara. Ketika permintaan itu diberi, apakah itu sebuah beban? Kalau satu orang mungkin tidak. Kalau setelah ini ratusan orang minta begitu, mungkin beban. Tapi Tuhan mau berkata begini, kalau aku bawa engkau beyond your limits, bukan untuk membebani hidupmu, tapi itu pintu buat blessingku diberi. Merah marun, laki kok merah, biarin warna Ferrari, saudara. Ini handphone bagus, saudara. Handphone bagus. Kadang-kadang saya terharu sama Tuhan, kadang-kadang saya malu sama Tuhan. Sebetulnya cuman seperti itu masuk hatinya Tuhan, saudara. Ada banyak hal yang Anda pikir tidak kena ke hati Tuhan. Ada hal simple yang kita buat, dorongan kecil, itu bisa berakibat luar biasa. Beyond your limits. Siapa yang rindu, Anda berkata bahwa aku Tuhan, beyond my limits, melewati batasanku. Dengar baik-baik, saudara. Dengar baik-baik. Ini yang mau, saya mau, dan Tuhan mau kita buat. Tidak ada paksaan apa-apa. Pendoa sudah berdoa, mereka mengkonfirmasi dengan banyak hal. Tapi saya yakin Tuhan mau begini. Sore ini kita bawa persembahan. Anda kembalikan perpuluhan saudara. Itu bagian daripada kewajiban saudara. Tapi saya mau malam ini setiap saudara yang mau doa tanya Tuhan. Ini bukan sekedar janji. Oh, saya berjanji. Enggak. Tanya Tuhan. Serius tanya Tuhan. Tanya begini. Tuhan, selama ini aku bawa korbanku, perpuluhanku, itu dalam limit batas saudara. Tapi aku mau beyond my limits. Tanya Tuhan. Gini tanyanya.
sampai dengan Natal tahun ini, berapa yang aku mesti tambahkan? Totalnya berapa sampai dengan Natal tahun ini? Atau apa yang Tuhan mau? Kemarin anak Yud ajaib sekali. Mereka korban luar biasa. Bahkan ada yang menyerahkan mobil mereka. Tadi pagi juga begitu. Saya lihat Tuhan kerja luar biasa. Tidak ada paksaan apa-apa. Siang saya telepon teman saya tadi. Dia orang Jakarta. Dia berkata gini, Pak, aneh sekali. Saya beberapa hari ini disuruh Tuhan untuk memberi persembahan buat sekolah terang bangsa. Tapi Tuhan ngomong begini, puasa beberapa hari sebelum kau beri korbanmu. Dan dia berkata, saya merasa Pak, ada sesuatu yang kuat akan terjadi setelah korban ini. Nah, malam hari ini, begitu Anda selesai berdoa, saya minta tulis nama dan nomor handphone saudara. Saya lagi nunggu kiriman mesin SMS. Ini mesin ajaib sekali. Karena saya ingin sebulan sekali, 2 kali minimal. Kalau ada pesan Tuhan yang strong, yang kuat, saya bisa ketik. Dan saya bisa kirim. Dan mesin ini sekali kirim, bisa kirim ke 10.000 nomor sekaligus. Ajaib ya. Dan saya ingin Anda tulis nama dan handphone saudara. Dan malam ini saya akan buat yang berbeda. Tadi pagi setengah jam selesai. Saya percaya malam ini juga sama. Nanti saya minta Anda maju ke depan. Dan sebagai hamba Tuhan, saya minta Anda serahkan lewat tangan saya korban Anda malam hari ini. Saya mau terima tiap amplop Anda dan beyond your limit saudara dengan tangan saya sendiri. Saya minta Anda serius tanya Tuhan. Tuhan, sampai dengan Natal nanti, di luar semua kewajibanku yang ada, berapa yang kau mau aku sungguh-sungguh taruh lebih dari limit, supaya anak-anak ini diselamatkan, supaya jiwa-jiwa itu dimenangkan, supaya belas kasihan Tuhan ngalir lewat hidupku, dan supaya Tuhan beri kepercayaan yang lebih lagi. Semua tundukkan kepala, arahkan hati ke Tuhan. Tidak ada paksaan apa-apa. Saya tidak mau orang datang ke Tuhan dengan terpaksa. Nanti saya akan tutup dengan doa, dan kemudian Anda selesai memberikan korban saudara, Anda bisa langsung meninggalkan tempat ini. Tapi saya berdoa, ambil waktu 1 menit, 2 menit, Anda tanya Tuhan, berapa Tuhan yang Engkau mau? Berapa Tuhan yang Engkau mau? Berapa Tuhan yang Engkau mau? Anda bawa, taruhkan perpuluhan saudara, persembahan saudara. Tapi Anda tulis juga nama, nomor handphonemu, dan berapa yang Tuhan mau Anda tambahkan sampai dengan Desember nanti. Saya berdoa, Tuhan beri sesuatu yang kuat hari ini. Tuhan, Hamba bawa setiap kami. Bawa kami Tuhan beyond our limits, lebih dari kewajiban kami selama ini. Dan biar kami lakukan dengan iman. Biar kami lakukan dengan iman. Engkau bicara, Engkau bicara, Engkau bicara. Demi nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu sama-sama. Mari berdiri sama-sama saudara. Ayo berdiri sama-sama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Memintakan blessing terbaik buat anak-anakmu. Dan biar semua korban kami berkenan di hadirat Tuhan. Kami mau belajar taat. Kami lakukan yang Tuhan mau. Terima penyembahan kami dengan harta kami. Kami kembalikan perpuluhan kami. Kami bayar nasar kami. Dan Tuhan, kami tambahkan. Ini melewati limit kami. Tapi sampai Natal tahun ini, ini yang kami mau tambahkan.
dalam korban kami. Engkau memberkati dengan cara yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kami pulang tinggalkan tempat ini. Biar kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidup kami. Berkati KKR Anak Raja Kamis ini. Bawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, Amen. Apakah ada yang mau menjelaskan?